dimanapun kami ada di dalam bait-Mu, bahkan di jemaat Tuhan yang lain, mereka ada di rumah mereka masing-masing. Oleh karena kondisi virus corona pada saat ini, kami terus beribadah bersama, walaupun Tuhan Yesus kami harus menghadapi keberadaan saat ini seperti ini, tetapi kami percaya tidak dibatasi oleh situasi apapun. Kami datang memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu kami semua yang ada, mari Tuhan urapi dengan kuasa Tuhan. Seberapapun 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan ada bersama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan, iblis yang coba mengganggu, kami patahkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan, kami bisa menikmati Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi jemaat terkasih. Ya, saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan pujian. Dia mengerti, dia peduli. Terkadang kita merasa. Terkadang kita merasa
Syukuri bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Kita memuja Dia dari awal sampai yang kita merasa. Amin. Terkadang kita merasa Tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berusaha, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyatanya mengerti. Dia mengerti, Dia mengerti persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata hati siapa ini. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Agar satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Hanya satu yang Dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Dengan kasih Kristus, dengan hormat doa pembukaan akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Bapa di sorga, kami naikkan syukur kami kepada Engkau dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir karena firman-Mu berkata di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Begitu juga di tempat di mana umat-umat Tuhan berada, jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, mereka juga dapat beribadah, bahkan dapat menyaksikan ibadah kami ini pada saat ini. Terima kasih. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengurapi dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari kita akan pujian, kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya.
haleluya. Memperkatakan haleluya, haleluya. Kita dapat hidup tanpa Dia. Aku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan dan karena itu meningkatku puji Dia. Puji Dia, dalam tempat kudus. Puji Dia, puji Dia, karena Dia yang berkuasa. Puji Dia, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia. Bila kita berbahagia, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita bisa memuji Tuhan, kita akan pujian Allah sambung. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus karena lamanya kuasanya dalam semua. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus karena lamanya kuasanya tak berkara. Tulus karena lamanya kuasanya tak berkara. Tulus karena lamanya kuasanya tak berubah. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari jemaat, kita siapkan hati kita. Kita akan pujian, kami perlu Kau Tuhan. Amin. Manakah
memerlukan Engkau. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Bahwa firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Bapa dalam surga, Haleluya. dalam nama Tuhan kami datang kepadamu. Terima kasih untuk waktu yang indah. Kami boleh beribadah dengan kondisi saat ini. Kami percaya tidak mengurangi akan makna ibadah kami kepada Engkau. Haleluya. Tidak mengurangi sukacita, bahkan kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Amin Yesus. Apa yang telah kami lakukan pada pagi hari ini, Engkau memberkati Tuhan. Semua yang melayan, semua yang mendengarkan, diberkati oleh Tuhan. Ya Kami Yesus. memuji Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Yesus. Firman-Mu adalah pribadi Engkau sendiri. Haleluya. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami sudah mendengarnya. Ampuni hamba-Mu, lakukan khususkan hamba-Mu. Ya. Lakukan firman-Mu, setiap ucapan yang diucapkan bukan oleh karena hikmat manusia, tapi oleh karena urapan kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Tuhan, amin. Amin. Silakan duduk, dipersilakan kepada hambanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, semangat kita ya, walaupun hanya beberapa orang saja yang ada di tempat ini. Kita keluarga, hamba Tuhan, jemaat yang ada di tempat yang lain. Mari kalau kita bisa menyaksikan akan ibadah kita menikmati bersama-sama kebenaran firman Allah. Nanti firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gembala. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, hari Minggu tanggal 5 April 2020. Kita dalam Minggu Sengsara. Karena minggu-minggu ini adalah di mana kurang lebih 2000 tahun yang lalu, pada hari Jumat tanggal 10 April, kita akan memperingati hari Jumat Agung. Ya, dan tetap kita bersyukur dengan segala kondisi yang ada, bahwa kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan dalam dunia ini, itu tetap dalam kontrol daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 4. Ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul 4, ayat yang ke-12. Saya rindu kita baca bersama-sama ya. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Haleluya. Kisah Para Rasul 4, ayatnya yang ke-12. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Katakan amin. Amin. Silakan duduk. Saya sekali lagi. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia besar. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Keselamatan
Yesus adalah juru selamat. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga. Ya, tidak ada. Hanya di dalam siapa? Mari kita buka dalam Filipi. Filipi 2, mulai ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11, kita baca secara bergantian ya. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Yang saya baca ayat genap dan sekaliannya baca ayat ganjil. Di rumah juga silakan baca ya. Kita tetap berkomunikasi. Maaf. Saya baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Silakan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Haleluya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Sama-sama kita baca. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jadi yang dimaksud dalam Kisah Para Rasul ini yang ditulis oleh Lukas dalam perkiraan para ahli Alkitab, ditulis kurang lebih pada tahun 90 Masehi, itu dimaksudkan adalah siapa? Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang kita akan peringati pada hari Jumat ini sebagai Jumat Agung. Haleluya. Proses Yesus untuk taat di kayu salib itu tidak gampang. Kenapa? Karena dia adalah Allah sepenuhnya. Tetapi firman Allah mencatat bahwa ia rela, ia mengosongkan dirinya. Ketika Yesus ada di dunia, ia adalah Allah sepenuhnya. Allah yang berkuasa. Kenapa? Karena dia bisa menghardik angin. Ketika di laut, dia mengatakan teduhlah, maka laut teduh. Sampai murid berkata, siapakah dia ini? Sehingga laut tunduk kepadanya. Dia adalah Allah sepenuhnya. Dan ketika Lazarus mati, sudah 3 hari, sudah berbau, dia panggil, Lazarus keluar. Dia keluar. Mati, dia hidup. Dia adalah Allah sepenuhnya. Hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, dia bisa memberi makan 5.000 orang. Belum itu perempuan, belum termasuk laki-laki dan anak-anak. Dia adalah Allah yang berkuasa ketika dia ada di bumi. Tetapi ingat, dia juga adalah manusia. Kenapa? Dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dia merasa apa? Lapar. Dan oleh karena itu, ketika di atas bukit, iblis menggodanya. Kita sudah tahu, jatuhkanlah dirimu. Engkau bisa ubahkan roti. Iblis tahu. Engkau bisa mengubahkan batu ini menjadi roti. Iblis tahu. Tetapi apa Iblis katakan? Ada tertulis dari dirinya sendiri. Dan engkau mencobai Tuhan Allahmu, bahwa manusia hidup bukan oleh karena dari roti saja, tapi setiap apa? Firman yang diucapkan. Ketika Yesus masih di dunia, dia adalah firman. Di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah.
Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, kita loncat ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi apa? Manusia. Itu adalah Yesus. Diam di dalam kita. Dalam Injil Yohanes mengatakan. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tetapi ketika dia akan menjalankan penyalipan, dia kosongkan dirinya. Dia melepaskan kealahannya. Dia kosongkan segala kuasa, dikosongkan oleh dirinya. Itu tidak gampang. Atau dia melepaskan haknya. Saat ini kita dalam skala yang amat sangat kecil diajarkan Tuhan untuk mencoba melepaskan hak kita. Tetapi di sini kita ingat bahwa itu hanya sebagian kecil kita melepaskan hak kita. Hak kita sebenarnya kita bisa bekerja. Hak kita bisa untuk beribadah bersama-sama. Tetapi karena kita tunduk kepada pemerintah, karena kita mau hidup, karena kita mau sehat, kita sekarang ini seperti saat ini. Firman Allah mencatat bahwa ia rela mengosongkan dirinya sendiri dan apa? Mengambil rupa apa? Seorang apa? Hamba. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah raja di atas segala raja. Keajaiban Allah itu bukan ketika dia bukan ketika dia meredahkan angin ribut, membangkitkan anak Yarius, mencelikan orang buta, membangkitkan orang mati. Tetapi mujizat yang pertama terjadi adalah ketika ia mau lahir sebagai anak manusia di kandang domba. Dan kemudian dia mau rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan apa yang kita mencatat? Dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dalam minggu-minggu sengsara, di dalam jalan salib Via Dolorosa, bagaimana kita lihat akan The Passion, itu apa-apa dibandingkan. Tapi saya percaya, Mel Gibson yang sebagai sutradara, itu diberikan hikmat daripada Tuhan untuk menggambarkan bagaimana penyaliban itu. Dan lewat film itu, puji Tuhan, banyak orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Banyak orang dipulihkan. Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Itu tidak sebanding apa-apa. Dia dan taat sampai apa? Mati di atas kayu salib. Pada hari Jumat Agung, nanti kita akan merayakan Paskah. Itu yang luar biasa. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan dilahirkan, sudah dinubuatkan. Bahkan proses penyaliban itu ada dalam kitab Yesaya dan Yeremia. Bahkan gambaran Paskah itu sudah ada pada saat jauh sebelum Yesus lahir ke dunia. Di dalam apa? Keluaran 12. Mari kita buka. Keluaran 12 ayat yang ke-11. Mulai ayat yang ke-5 saya bacakan. Anak domba itu, Keluaran 12 ayat yang ke-5, kita baca sampai ayat 11 ya.
secara bergantian. Keluaran 12, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil kambing atau domba. Domba atau kambing. Ya, silakan. Kamu Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Harus dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Nah, perhatikan. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut dan kakimu pada tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu makannya. Apa? Itulah Paskah bagi Tuhan. Amin. Paskah sudah dikatakan, dinubuatkan itu saat bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir. Dan anak domba itu belum setahun. 1 Yohanes 1 ayat 29. Firman Allah mencatat. Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata apa? Lihatlah anak domba Allah apa? Yang menghapus dosa dunia. Jadi dalam Keluaran 12 itu adalah gambaran anak domba yang akan disembelih dan darah itu yang ditaruh di atas jenang pintu umat Israel ketika malaikat maut akan mengambil setiap anak sulung baik dari manusia sampai kepada hewan. Ketika ada tanda darah di atas jenang pintu, malaikat maut tidak bisa untuk mengambilnya. Yesus adalah anak domba Allah yang telah mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah ketika ditusuk, ada mahkota duri, bilur-bilurnya keluar, darahnya keluar, dan darah Yesus itulah yang menghapus dosa kita. Seharusnya kita mati kematian kekal di neraka, tetapi kita mulai hidup. Itu adalah gambaran pada kitab Keluaran. Jadi ketika ada tanda darah di jenang pintu, semua yang ada dalam rumah itu tidak mengalami kematian, khususnya anak sulung. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tidak ada kematian rohani kita. Kita akan hidup kekal, walaupun nanti kita akan mati setelah tubuh jasmani, tetapi jiwa kita selamat di surga. Amin. Alkitab mencatat, untuk apa seorang manusia memiliki seantero seluruh dunia ini, tapi jiwanya binasa? Ternyata yang Allah inginkan adalah jiwa kita. Kita mau berapa lama lagi sih hidup di dunia ini? Apalagi dengan ada virus sekarang. Teman saya, puji Tuhan, dia di Amerika sudah menikah dengan orang sana. Di medsos dia mengatakan di Amerika itu banyak kematian. Ada orang sehat tiba-tiba meninggal, ternyata karena virus ini. Bahkan saya tidak tahu kebenarannya. Bahkan Italia itu sudah menyerah karena hampir setiap hari ribuan meninggal. Indonesia 100-an lebih.
tapi kita percaya. Saya mengucap syukur ada spanduk-spanduk, ada tulisan-tulisan mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa Indonesia. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita harus percaya kepada Tuhan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada jaminan hidup. Haleluya. Keselamatan itu tidak ada selain di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia adalah anak domba Allah. Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah anak Allah yang Tuhan utus ke dunia. Orang pikir, itu kok anak Allah jadi beranak dong? Tidak seperti itu. Dalam 1 Yohanes, puji Tuhan, 1 Yohanes 5, ayat yang ke-6, saya bacakan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Bapa, Firman, Yesus telah ketika datang di dunia, dia menjadi Firman. Anak itu dan manusia, dia menjadi Firman, Logos. Dan Roh Kudus itu ketika Yesus terangkat ke sorga, dia mengatakan, ada lebih baik supaya apa? Aku pergi. Tetapi Yesus mengatakan, aku tidak meninggalkan engkau seorang diri, yatim piatu. Aku akan memberikan seorang penolong yang lain, yang besar, seorang parakletos, yaitu apa? Roh Kudus. Karena ketika selalu saya katakan, ketika Yesus ada, Yesus bisa selama-lamanya dia bisa berada di bumi. Bisa nggak? Bisa. Karena dia Allah, dia yang punya bumi ini. Tetapi ketika dia ada di bumi secara manusia, kuasanya terbatas. Kenapa? Ketika dia ada di tempat ini, hanya tempat ini saja yang bisa merasakan mujizat, yang bisa menyentuh, yang bisa merasakan kuasa Tuhan. Ketika orang buta dicelikan, ketika orang sakit disembuhkan, ketika orang berkesusahan, ketika mendengarkan pengajarannya ada penghiburan, hanya sebatas ini saja. Tetapi ketika Yesus mengirimkan pribadinya sendiri dalam Roh Kudus, semua orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, yang menerima Tuhan sebagai juru selamat, mendapatkan kekuatan, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan sukacita. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah pribadi dia sendiri. Dan Roh Kudus itu seperti itu, digambarkan dia kelihatan seperti apa? Angin. Tidak kelihatan, perhatikan. Ini ada AC kan, ada yang keluar. Kelihatan nggak anginnya? Tetapi kita bisa tahu ketika apa? Kain ini bergerak. Bukan karena digerakkan oleh saya, tetapi karena ada angin. Demikianlah bagi kita yang percaya akan keadaan kehadiran Roh Kudus. Tidak dapat kita lihat dengan secara kasat mata, tapi kita bisa rasakan dengan iman kita. Dan itu bisa kita alami. Kenapa? Karena ada seorang pribadi yang namanya Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib. Sehingga apa? Kita ada keselamatan. Juga apa? Kita ada penghibur. Yohanes. Kita kembali. Kita nanti akan memperingati juga kematian, kenaikan. Kemudian dia akan terangkat ke sorga. Dan kita akan memperingati akan hari Pentakosta, di mana hari ketuanan Roh Kudus. Yohanes 14.
Yohanes 14 ayatnya yang ke 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. 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 Ayat Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun Yohanes 16 ayat ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, yaitu kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, kalau ia datang, Roh Kudus itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan apa? Dosa, kebenaran, dan apa? Penghakiman. Artinya apa? Kalau orang tidak menerima Roh Kudus, kalau orang tidak ada Roh Kudus dalam kehidupannya, dia tidak akan menyadari akan dosa. Dia tidak akan insaf akan tentang kebenaran. Nanti dia tidak akan ia tidak akan sadar insaf tentang adanya apa? Penghakiman nanti. Oh, nggak apa-apa. Bisa kok. Kita bisa kasih ini, bisa ke surga. Tidak. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nama lain, cara lain, apapun tidak ada. Mau memberi diri kita dibakar pun supaya kita bisa masuk surga, tidak ada. Haleluya. Kita mau kasih apapun supaya kita masuk surga, supaya kita selamat, tidak. Hanya dengan apa? Menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mau kemana sekarang? Banyak orang ketakutan. Ingin cari selamat. Kita dapat. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus adalah Juru Selamat. Haleluya. Lihat anak domba Allah, penghapus dosa manusia. Sebesar dosa apa kita? Saat ini apa ketakutan yang kita alami? Apa kekuatan yang kita alami? Bagaimana nanti ini? Apakah bisa berakhir akan COVID ini, virus ini? Bagaimana usaha kita? Bagaimana akan pekerjaan kita? Bagaimana? Tetapi ingat, Yesus cukup bagi kita. Haleluya. Amin. Kita harus percaya. Dia adalah Juru Selamat. Kita minta tolong kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ada maksud Tuhan yang baik. Roma 8:28. Dan kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam virus COVID-19, dalam virus corona, dalam keterpurukan ekonomi sekarang, Allah turut bekerja di dalamnya. Untuk mendatangkan kebaikan supaya apa? Kita bertobat. Kalau dulu kita ibadah kurang bersungguh-sungguh, kita tidak memberikan apa haknya Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh untuk memberikan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Ibadah harus dipaksa-paksa. Sekarang orang rindu beribadah. Kapan ya bisa beribadah? Dan itu pun juga bagi kami yang berdoa, Tuhan ampuni kalau kami kemarin tidak sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan ampuni, berikan kami kesempatan Tuhan untuk kami mau beribadah lagi dengan sungguh-sungguh. Berikan kami kesempatan supaya kami bisa kembali bersama-sama dengan jemaat. Bisa kami boleh memberikan yang terbaik. Sekarang orang tua saya, mama saya ada di Manado. Walaupun ada uang, ya, itu ke Manado tidak segampang selalu bisa ketemu. Kalau sampai di Manado harus dikarantina selama berapa? 14 hari. Kalau negatif bisa bertemu, kalau positif
itu diisolasi. Kita sekarang kemana? Jangankan gak usah ke Manado. Saudara, saya aja yang ada di dekat sini, di Haji Misan, yang ada di Ciputat, jemaat aja belum tentu akan menerima kami. Kenapa? Dengan alasan social distancing, ketakutan. Tetapi mari, Yohanes 1 Yohanes 4 ayat yang ke-15. Haleluya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, apa? Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Sampai itu dulu. Oh, luar biasa. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Asal kita mengaku, engkau tetap Tuhan yang berotoritas. Bukan kekayaan, bukan pangkat, bukan harta benda, bukan jabatan yang menjadi kuasa kita, tetapi Allah dalam kita yang menjadi kebanggaan kita. Sehingga apa? Kita telah mengenal dan percaya, ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap di dalam Allah dan Allah dalam dia. Amin. Haleluya. Amin. Ayat yang ke-17. Dan hal inilah kasih Allah apa? Sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Jadi harus apa? Percaya. Ayat terakhir. Ayat yang ke-18. Sama-sama kita baca. Di dalam 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Haleluya. Jadi kalau kita masih takut, kita belum apa? Sempurna dalam kasih. Mari kita harus percaya, penuh keberanian bahwa Allah ada dalam hidup kita. Amin. Kita harus percaya kalau Allah ada dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi saat ini, kita belajar melepaskan hak kita seperti Yesus melepaskan hak dia. Dia mengosongkan dirinya tak sampai mati. Kita harus belajar, Tuhan izinkan ini terjadi. Melepaskan hak kita. Seharusnya kita harus bisa berkunjung, beribadah, kita harus bekerja. Tetapi kalau diizinkan Tuhan, mari kita percaya bahwa apapun yang terjadi, jika Allah ada dalam kehidupan kita, kasih Allah ada dalam kehidupan kita, kita tidak akan takut untuk hidup ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, kita menerima Tuhan di dalam hidup kita sebagai juru selamat, dan lebih bersyukur adalah bahwa Yesus itu rela mati bagi saya dan saudara. Rela mati bagi saya. Dan ayat yang paling terakhir. Ayat terakhir mulu ya. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama sampai kita bangkit berdiri. Haleluya. Yohanes 15 ayat ke-16, kita baca bersama-sama. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Haleluya. Jadi bukan kita yang pilih Allah. Bukan kita yang mau, aku mau jadi anak Tuhan. Tetapi
Tapi ternyata Allah yang pilih. Amin. Nah sekarang kadang-kadang Allah sudah datang kepada pribadi manusia. Aku juru selamatnya dia tidak mau terima dia. Allah sudah datang kepada manusia di dalam firman-Nya, di dalam lagu rohani, firman di medsos, tetapi masih dia keraskan hatinya. Itu bukan salahnya Tuhan. Karena apa? Karena sudah pilih kamu. Tetapi kalau engkau masih meraskan hati, Tuhan masih banyak pilih umat manusia di dunia ini. Amin. Tetapi ketika dia memilih kita, ada jaminan. Artinya apa? Supaya kamu di dalam supaya apa yang kamu minta dalam nama Bapa kita adalah anak. Apa? Akan diberikannya. Tapi ingat, apakah kita ada di dalam Bapa? Apakah kasih Allah sempurna dalam hidup kita? Mari. Kalau kita belum sempurna dalam kasih Allah, mari kita lebih dekat cari Tuhan. Kita minta Roh Kudus memampukan kita untuk tetap mau diproses oleh Tuhan, untuk sempurna belajar sedikit demi sedikit, hari demi hari diserupa dengan Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sudah tutup mata, nyanyikan lagu ini dengan iman. Terima kasih karena Bapa sudah memilih kita menjadi anaknya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari yang ada di rumah, kita tutup mata. Kita bersyukur bahwa ketika Allah memilih kita, kita meresponi akan panggilan Tuhan. Dan Alkitab menjaga bahwa keselamatan itu harus dijaga dengan takut dan gentar. Saat ini kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita harus lebih lagi mengerti akan kehendak Allah. Dan kita bersyukur bahwa ada jaminan sorga. Ada keselamatan. Keselamatan di bumi dan di sorga nanti. Apa menjadi masalahmu saat ini? Apa yang menjadi akan bebanmu? Mari bawa kepada Yesus. Bawa kepada Dia sebagai juru selamat. Lihat anak domba Allah penghapus dosa. Semerah apapun dosamu, seberat apapun dosamu, baik
dari dosa sengaja maupun tidak sengaja. Bawa kepada Yesus. Dia akan menghapus dosa kita sehingga kita hidup bebas, hidup merdeka, dan kita ada keberanian untuk mendekat kepada Allah. Ada keberanian untuk datang kepada Yesus. Dengan keberanian kita bisa minta mohon ampun, dan keberanian kita bisa meminta sesuatu dalam nama Yesus, sehingga akan dikabulkan apa yang kita doakan. Tetapi ingat, kita harus sempurna dalam kasih Allah. Allah harus hidup dalam kita, dan kita di dalam Allah. Apakah saat ini kita ada di dalam Tuhan? Apakah hari-hari ini benar Yesus ada, atau hanya ada persungutan, hanya ada kekhawatiran, hanya ada ketakutan dalam hati kita, pikiran kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Biar hanya Allah yang benar-benar ada dalam hati kita, di dalam kita. Bukan ketakutan, bukan kekhawatiran, bukan kecemasan, tapi kasih Allah yang menguasai kita, kasih Allah yang meliputi kita. Jika dengan pada kita berkata, jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Ketakutan, kegelisahan, apapun itu, ada darah Yesus yang menutup lupus kita. Kita minta ada proteksi Allah, sehingga kita dihindarkan, dijauhkan dari virus-virus yang tidak berkenan di hadapan kita. Dari virus corona, dari COVID-19. Kita minta dalam nama Yesus. Allah mengatakan, mintalah maka akan berikan kepadamu. Kita minta, kita mohon belas kasihan. Ada perlindungan Allah bagi kita, bagi keluarga, bagi daerah kita, bagi tanah ini, bagi bangsa Indonesia. Kita minta ampun kepada Tuhan. Tetapi ingat, Allah harus ada dalam hidup kita. Allah harus tinggal dalam hidup kita. Kita di dalam Allah. Sekali lagi, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran, tapi rasa percaya iman kepada Tuhan. Sehingga kita melangkah dengan iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat ibadah saat ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Semua yang mendengarkan firman Tuhan, taruh tangan di kiri, angkat tangan. Firman Allah adalah pribadinya sendiri. Dia datang kepadamu saat ini mengetok hatimu. Jangan keraskan hatimu. Jangan ketakutan yang menguasai hatimu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar Allah yang berkuasa. Terima kasih. Terima kasih buat firman Tuhan. Segala ketakutan, sakit, penyakit, kekhawatiran, ada pemulihan bagi bangsa kami. Ada pemulihan bagi gereja Tuhan. Ada pemulihan bagi rumah tangga, pribadi kami, dan kesehatan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima berkat firman. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan dulu dan silakan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita. Haleluya. Tetap semangat, kita sudah dengarkan firman Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini maupun umat-umat Tuhan, jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tanamkan firman ini di dalam hati kita bahwa sesungguhnya ada Tuhan Sang Juru Selamat di dalam hidup kita yang dapat menyelamatkan kita dari segala apapun yang terjadi pada saat ini, bahkan memberikan kepada saya dan saudara kehidupan yang kekal. Oleh karena itu kita tidak perlu takut karena kita ada di dalam Tuhan. Mari kita akan mengakhiri akan ibadah kita masing-masing. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian doa kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kebaikannya. Haleluya, Engkau haleluya, ini yang menjadi doa kami dan memperluas daerahku.
baik kita yang ada di tempat ini maupun jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing, yang beribadah bahkan menyaksikan akan siaran pada saat ini bersama dengan kami yang ada di tempat ini. Percaya saja Tuhan pasti akan menolong kita. Apapun yang kita akan hadapi, ini pun pasti akan berlalu. Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya kepada kita. Keselamatan yang daripada Tuhan akan Tuhan nyatakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dia adalah juru selamat kita. Dialah penebus dosa kita. Kesempatan kita untuk pada saat ini adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperbaiki hidup kita, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Semua kita yang ada, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kita mau berdoa biar Tuhan akan menolong kita semua yang ada. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami dapat menerima Engkau secara pribadi sebagai Tuhan dan juru selamat. Bagi mereka yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat, kami berdoa dalam nama Yesus. Inilah waktu, inilah kesempatan yang Engkau beri kepada kami, untuk kami Tuhan menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat. Karena kami tidak mau kami hidup dalam kebinasaan yang kekal, tetapi kami mau masuk ke dalam surga yang kekal, yang sudah disiapkan oleh Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur karena Engkau juga mengirimkan Roh Kudus dalam hidup kami sebagai kekuatan, sebagai penghiburan dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi pada saat ini, Tuhan, dengan virus Corona yang ada, kami mau berdoa kepada Engkau ya Tuhan, khususnya umat-umat Tuhan. Biarlah kami benar-benar Tuhan ditebus oleh darah Yesus, biar mereka ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus, mereka tetap kuat, mereka tetap sehat, mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yang ada, keluarga hamba-Mu yang ada di tempat ini, Tuhan pakai kami untuk kami terus menjadi saluran berkat-Mu di dalam situasi, dalam kondisi apapun. Kami tetap percaya kepada firman-Mu. Kami dapat membawa umat-umat Tuhan ke padang rumput yang hijau. Bahkan mereka Tuhan akan diberi makan, akan diberi minum oleh Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau akan memberkati apa yang menjadi makanan mereka, apa yang mereka minum Tuhan. Bahkan Engkau akan menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit, termasuk virus ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Proteksi Allah sungguh ajaib, proteksi Allah sungguh luar biasa kepada umat-umat-Mu. Engkau yang akan menyatakan perbedaan-Mu, Engkau akan menyatakan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Waktu ini adalah waktu yang diberikan oleh Tuhan sebagai satu kesempatan untuk kami memperbaiki hidup kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Umat-umat Tuhan tetap terpelihara, diberkati, tetap ditolong oleh Tuhan. Saat ini mereka sedang bergumul dengan pekerjaan mereka. Mungkin mereka akan bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka perbuat dengan situasi dan kondisi yang seperti ini. Disinilah Tuhan, Engkau akan menunjukkan kemahakuasaan-Mu, Engkau akan menunjukkan akan pemeliharaan-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah ajaib bagi kami. Firman-Mu itu adalah Engkau sendiri yang akan hidup dalam setiap hidup kami. Ada mujizat terjadi, ada kesaksian yang terjadi bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Diberkati umat-umat Tuhan dalam setiap rumah tangga mereka, dalam setiap pribadi mereka yang saat ini menyaksikan ibadah ini, bahkan beribadah bersama-sama. Kami berdoa, diberkatilah Engkau, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu. Apa yang sudah mereka korbankan dalam situasi
dalam kondisi yang seperti ini, tapi mereka terus mau berbuat sesuatu bagi Tuhan. Dan kami berdoa, Engkau adalah Allah yang sanggup untuk menolong. Engkau adalah Allah yang sanggup membuka jalan. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada perkara mustahil bagi kami yang percaya kepada Engkau, yang sanggup untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Mereka akan diberkati oleh Tuhan. Kami semua yang ada, Bapa di sorga, terima kasih buat umat Tuhan yang boleh bersama-sama dengan kami. Terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau, karena dalam situasi seperti ini, kami tetap kuat di dalam Engkau. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri akan ibadah ini. Tapi kami mau menerima berkat daripada Engkau pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Percaya saja akan apa yang Engkau katakan di dalam firman Allah menjadi satu kekuatan. Karena apa yang Engkau ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang Engkau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Allah. Tuhan akan memberkati Engkau. Tuhan akan melindungi Engkau. Tuhan akan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Dan Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus tetap menyertai kita sekalian. Saat ini juga sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya kepada Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, katakan amin. Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya.